Menurutnya, hasil siasatan lanjut mendedahkan salah seorang lelaki Indonesia berusia 23 tahun disyaki berperanan sebagai tekong darat. Katanya pihak polis merampas kenderaan jenis Honda CR-V digunakan suspek dan sebuah telefon bimbit jenis Samsung serta wang tunai RM120,350. Ya saya nggak ngurus itu urusan negara kamu. Ya, kenapa kok ngasih jalan buat mereka untuk bekerja ilegal di negara kamu? Itu bukan urusan saya. Biar negara kamu sendiri yang menyelesaikan. Ya, nggak perlu cerita ke saya juga. Mereka sakit hati karena dideportasi dari Malaysia dan di blacklist memasuki negara ini. Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Jadi mereka ini mulai sakit hati dan komentar membuat viti-viti yang menggiring opini supaya orang Indonesia membenci Malaysia. Katanya seramai 162 individu diperiksa dalam operasi ini dan 133 individu warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi berasingan di Balakong dan Shah Alam. Pak Gunadi, Anda yang menyuruh orang Indonesia untuk kerja di Jepang. Tapi kenapa datang ke Malaysia ini? Hai guys, selamat datang kembali di channel RJ Story. Dalam video kali ini, kita akan membahas satu isu yang tengah hangat diperkatakan di media sosial tentang seorang wanita Indonesia yang mengeluarkan kenyataan kontroversi mengenai Malaysia, lalu mendapat respon balas yang cukup padu dengan fakta. Topik ini bukan sekadar hiburan semata-mata, tapi juga membuka ruang untuk kita berfikir lebih matang tentang cara kita berkomunikasi, terutama bila melibatkan dua negara serumpun. Cubaan seorang tekong darat menyeruduk keluar 10 migran warga Indonesia di Jalan Besar di Sepang berjaya dipatahkan pihak polis pada 14 Februari. Pegawai Pemerintah Batalion 4 Pasukan Gerakan UMNO PGA Superintendent Amanjit Singh berkata, pergerakan suspek lelaki berusia 23 tahun yang juga warga Indonesia itu dikesan sepasukan anggota polis yang sedang membuat rondaan. Menurutnya, hasil siasatan lanjut mendedahkan salah seorang lelaki Indonesia berusia 23 tahun disyaki berperanan sebagai tekong darat. Katanya pihak polis merampas kenderaan jenis Honda CR-V digunakan suspek dan sebuah telefon bimbit jenis Samsung serta wang tunai RM120,350. Amanjit berkata semua suspek dan migran ditahan bagi membantu siasatan serta tindakan lanjut di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATIPSAM) 2007. Kalau ada orang Indonesia yang masuk ke Malaysia tanpa izin, itu bukan semata-mata orang Indonesia sendiri bisa masuk ke sana seenaknya. Pastilah ada orang dalam, orang kalian sendiri yang membuka jalan lebar itu. Ya, jangan hanya menyalahkan satu pihak aja. Ya, saya nggak ngurus itu urusan negara kamu. Ya, kenapa kok ngasih jalan buat mereka untuk bekerja ilegal di negara kamu? Itu bukan urusan saya. Biar negara kamu sendiri yang menyelesaikan. Ya. Nggak perlu cerita ke saya juga. Biasanya kadang-kadang orang Indonesia yang melakukan ini karena mereka nekat. Satu, mereka nggak punya modal untuk bisa bekerja ke luar negeri selain Malaysia. Ya, nggak punya skill. Jadi mau nggak mau ya cari uang untuk bisa menyuap oknum-oknum dari petugas kalian. Oke, agar bisa bekerja di negaramu. Ya, ngerti nggak? Jadi jangan salahkan satu pihak doang. Warga negara lain itu nggak akan bisa masuk dengan sembarangan kalau nggak ada kerjasama dengan oknum negara kamu. Ya, itu impossible. Bukankah negara kamu itu hukumnya lebih keras daripada negaraku? Aduh, ini aja lo kok harus dijelasin. Logikanya lah. Mereka masuk negara lu tuh dengan cara ilegal atau sebagainya. Itu jangan cuma nyalahin orang Indonesia, tapi juga cari tuh siapa dalang dari semua ini. Oknumnya pastilah orang dalam, orang negaramu sendiri. Ya. Dan lagi pula banyak toke-toke di negara kamu itu. Ya, mereka hiring orang-orang yang nggak berdokumen ini. Karena satu, mereka bisa dibayar murah. Ini kan alasannya. Ini salah satu alasannya. Lah kamu pikir warga kamu itu gak ada yang masuk ke luar negeri dengan cara ilegal? Ya, awalnya kemarin saya dapat berita tuh melalui media kalian juga. Ada 40 orang warga Malaysia masuk Korea dengan izin visa turis. Ternyata dideportasi. TNI gagalkan penyeludupan PMI. Katanya di Indonesia banyak kerja.
Pak Gunadi, Anda yang menyuruh orang Indonesia untuk kerja di Jepang. Tapi kenapa datang ke Malaysia ini? Kalau di dalam TikTok, duit ringgit tak laku lah dekat Arab, duit rupiah yang laku dekat Arab. Tapi kenapa hamak sangat tak masuk ke negara Malaysia? Ingat, Malaysia itu dibayar ataupun digaji para pembantunya itu pakai duit ringgit, bukan pakai duit rupiah. Orang-orang Indonesia kalau di dalam TikTok, kalau di dalam live, duit ringgit itu tak laku dekat negara Arab. Tapi kenapa ini? Aduh, kasiannya. Bumi ini kan milik Allah, Fred. Yes, memang betul bumi ini milik Allah. Tapi setiap negara itu kan dijaga. Mestilah kena ikut peraturan. Kasian para maling. Seramai 214 pendatang asing tanpa izin parti dikesan di 3 perkampungan haram di tengah ladang kelapa sawit terletak di sebalik kawasan berbukit di Setia Alam di Shah Alam. Hilang itu terbongkar apabila sekumpulan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi lain menggempur perkampungan haram itu menerusi operasi bersepadu Mega tengah malam tadi. Wartawan yang mengikuti operasi mendapati pasukan serbuan terpaksa mendaki kawasan berbukit Pukau sejauh kira-kira 400 meter sebelum sampai ke perkampungan haram itu. Tinjauan di lokasi mendapati koloni warga asing itu walaupun terpencil tetapi lengkap dengan pelbagai kemudahan termasuk surau, kedai runcit, malah barangan bersubsidi seperti tong gas dan diesel serta bekalan elektrik serta air. Pengarah Imigresen Selangor Khairul Aminus Kamarudin berkata, ketiga-tiga penempatan itu dipercayai sudah wujud antara 5 hingga 9 tahun. Katanya secara keseluruhan pihaknya memeriksa 356 warga asing dalam operasi bersepadu itu dan menahan 214 disyaki parti. Beliau berkata demikian ketika ditemui di lokasi serbuan di Shah Alam hari ini. Negara macam apa ini? Kok rakyatnya pada nekat? Malaysia temukan perkampungan ilegal tersembunyi berfasilitas lengkap dihuni WNI. Kenapa sih kalian ini? Kan sudah dijanjikan 19 juta lapangan kerja. Malah nekat jadi pekerja ilegal di Malaysia. Yang sabar dikit kenapa sih? Kan bisa bekerja jadi relawan MBG. Atau bisa gabung proyek gentengisasi. Bisa juga jaga koperasi desa Merah Putih. Pemerintah itu sudah memikirkan kalian. Kak, sudah cukup. Oke, sip. Sudah pro pemerintah gini, masa nggak ditransfer juga? Pak Sultan, ternyata selama ini kita kena doktrin. Saya izin stis fitinya ya. Yang berusaha mendokrin orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Malaysia itu adalah orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia. Mereka sakit hati karena dideportasi dari Malaysia dan di blacklist memasuki negara ini. Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Jadi mereka ini mulai sakit hati dan komentar membuat viti-viti yang menggiring opini supaya orang Indonesia membenci Malaysia. Ya, ini adalah dark side-nya yang harus orang Indonesia tahu. Jadi kalau kita lihat viti-viti yang memfitnah negara orang, sebaiknya cari tahu dulu siapa orang pemilik akun itu. Dia pernah datang tidak ke Malaysia. Kebanyakannya yang sakit hati karena mereka dideportasi dan di blacklist. Ya, pasti dia ada masalah dengan negara ini. Nah, jadi orang-orang ini juga mempermalukan negara sendiri. Buat fitnah yang macam-macam di media sosial. Ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan mudah didoktrin dengan individu-individu yang enggak jelas dan tidak bertanggung jawab dengan kata-katanya, ya. Jadi, apakah kita harus ikut dengan IQ 78 ini? Kalau saya sih enggak ya. Karena saya tahu
Dan yang lebih parahnya lagi, mereka ini setelah membuat narasi negatif tentang Malaysia, kemudian orang Indonesia banyak yang pasang badan, mengungkap fakta. Namun yang lebih parahnya lagi, mereka sanggup memfitnah orang senegara sendiri dengan narasi-narasi yang tidak benar. Jadi, kita sebagai orang Indonesia, kita perlu membuktikan yang orang Indonesia itu tidak seperti itu. Jika kamu mau dihormati orang, kamu harus menghormati orang dulu. Jika kamu ingin diperlakukan baik di negara orang, kamu harus datang secara baik ke negara orang. Seperti itu juga negara kita kalau menerima tetamu. Tapi jika tetamu itu datang tanpa salam, pastinya diusir, ya, karena tidak beretika. Jadi, stop membuat narasi negatif tentang negara orang. Guys, dalam video ini kita dapat lihat bagaimana satu kenyataan yang dilontarkan secara terbuka boleh mencetuskan reaksi yang besar. Wanita tersebut mengkritik Malaysia dengan pandangan yang dianggap kurang tepat dan agak berat sebelah. Namun, respon yang diterima bukan sekadar emosi semata-mata, tetapi disertakan dengan hujah dan fakta yang cuba memperbetulkan persepsi tersebut. Di sinilah kita nampak pentingnya menyimak maklumat sebelum berkongsi pendapat, lebih-lebih lagi di platform umum. Tindakan segelintir majikan menggaji pekerja warga asing tanpa dokumen sah akhirnya membawa padah apabila 133 pekerja dipercayai pendatang asing tanpa izin parti diberkas dalam operasi bersepadu di 2 kilang di kawasan perindustrian di Lembah Kelang hari ini. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi dilaksanakan bersama agensi sahabat termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Tenaga Kerja JTK bermula jam 11 pagi hingga 12 tengah hari membabitkan 145 pegawai. Katanya seramai 162 individu diperiksa dalam operasi ini dan 133 individu warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi berasingan di Balakong dan Shah Alam. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau operasi di Balakong hari ini. Dan kalau ikut rekod kita, untuk tahun ini kita dah pun ambil tindakan ke atas 347 majikan. Melibatkan jumlah kompaun lebih daripada hampir 6 juta. Hampir 6 juta kompaun kita dah pun kompaun majikan-majikan ini. Dan kalau tahun lepas 2025 1939 majikan kita ambil tindakan. Dengan jumlah kompaun 36 juta lebih. So satu jumlah kompaun yang agak besar lah, kalau kita lihat. Dan kalau ini juga selain daripada yang kita tuduh dah bawa ke mahkamah dan sebagainya, di mahkamah pun kalau ikut rekod kita tahun ni, denda yang dikenakan dah lebih daripada 1 juta yang dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. Dan untuk tahun lepas lebih daripada 10 juta. So ini satu orang kata rekod yang menunjukkan kita memberi perhatian yang serius untuk kita ambil tindakan kepada majikan-majikan yang degil ini. Ada pasport, ada permit, pun kena tangkap juga ke? Meh nak khabar. Setiap pas lawatan kerja sementara, PLKS, ada syarat-syarat dia. Dalam pas itu, sudah tertera jelas nama majikan, alamat majikan dan sektor pekerjaan. Jika bekerja bukan dengan majikan yang diluluskan atau di sektor yang tidak dibenarkan, itu adalah salah guna PAS. Ini adalah kesalahan di bawah Peraturan 39-B Peraturan Immigration 1963. Ada dokumen tidak bermakna bebas buat apa saja. Patuhi syarat PAS, itu tanggungjawab pemegang PAS. Pemerintah Malaysia terus melakukan deportasi terhadap PMI yang bermasalah dengan dokumen atau izin tinggal. Ratusan WNI dideportasi dalam 2 hari terakhir melalui perbatasan Entikong karena mayoritas masuk secara ilegal. Program ini memungkinkan pekerja migran tanpa dokumen untuk pulang secara sukarela dengan membayar denda tertentu tanpa perlu melalui proses penuntutan hukum yang panjang. Alasan pemulangan,
Banyak PMI yang masuk menggunakan paspor wisata namun digunakan untuk bekerja dan bekerja tanpa izin resmi atau dokumen sudah kadaluarsa. Ada juga melalui jalur tikus yang seringkali digagalkan oleh pihak kepolisian sebelum sampai ke tujuan. Pada masa yang sama, isu ini juga menggambarkan bagaimana sentimen antara Malaysia dan Indonesia masih sensitif walaupun kita berkongsi banyak persamaan dari segi budaya dan sejarah. Bila timbul perbandingan, ia seringkali bertukar menjadi perdebatan tentang siapa lebih baik. Hakikatnya guys, setiap negara ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang penting adalah bagaimana kita menghargai perbezaan itu tanpa merendahkan pihak lain. Lebih menarik, cara penyampaian dalam video ini jelas menunjukkan gaya yang tegas dan sedikit sindiran, seolah-olah ingin memberi pengajaran kepada individu tersebut. Namun di sebalik itu, kita juga boleh ambil pengajaran bahawa komunikasi yang baik bukan hanya tentang siapa betul atau salah, tetapi bagaimana mesej itu disampaikan dengan bijak dan berhemah. Jadi guys, sebagai penutup, kita boleh ambil iktibar bahawa dalam era media sosial ini, setiap kata-kata yang kita keluarkan membawa impak yang besar. Sebelum mengkritik atau membuat perbandingan, pastikan kita faham situasi sebenar dan gunakan fakta yang sahih. Lebih penting lagi, jagalah adab dalam berbicara kerana kita bukan sahaja mewakili diri sendiri tetapi juga mencerminkan identiti negara kita. Akhir kata, marilah kita sama-sama membina hubungan yang lebih positif antara sesama serumpun dengan sikap saling menghormati dan memahami. Kalau korang suka konten macam ini, jangan lupa support channel RJ Story, like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya guys.